Yang C2 biasa aja kita belum coba kemarin. Kali ini sudah maju setahun lagi. Udah kayak game bola dan NBA aja ini maju setahun. Jangan-jangan suaranya juga maju setahun dibandingkan tahun 2024. Menarik. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo teman-teman, selamat datang channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas sebuah lini budget lagi dari Tin Hi-Fi yang diberi nama C2 2025. Yes, C2 2025 Mac Warriors. Kalau yang kemarin kan C2 Mac Warriors gitu aja, ini C2 2025. Yes, setahun lebih maju dibandingkan tahun sekarang ini. Dan C2 2025 ini digadang-gadang bisa untuk berbagai macam aktivitas seperti gaming, kerja, dan juga audio file. Wow banget kan? Untuk drivernya sendiri menggunakan LCP dan PU diaphragm ya, dengan menggunakan single dynamic driver. Jadi argumen mengenai PU sendiri itu adalah semacam plastik lah yang elastis, itu digunakan sebanyak 20%, dengan LCP yang stiff dan juga kokoh banget itu menggunakan 80%. Jadi diaframnya itu terdiri dari PU dan juga LCP 20%, PU dan 80% LCP. Dimana PU itu lebih elastis ya, mungkin untuk bass, dan juga LCP itu lebih stabil dan balance overall. Kalau bicara soal bahan drivernya, harusnya ini kan bisa oke ya di pengimplementasian suaranya nanti. Kita bahas aja di belakang tentu aja. Dan untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang detachable. Untuk sensitivitasnya, inner monitor ini ada di angka 104 dB dengan impedance 32 ohm. Dan kita mau thanks dulu untuk Surya Audio Store sebagai sponsor video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu Surya Audio Store adalah salah satu audiophile store yang sangat terpercaya, mempunyai banyak lini produk dari yang budget ya sampai yang high end sekalipun. Dan tentu saja semua produk dari Surya Audio Store bergaransi. Ada di mana aja kalian bisa cari di Tokopedia, Toko Oren, dan marketplace lainnya. Jadi dimanapun dia ada sih harusnya. Dan semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oke, untuk packaging dari inner monitor satu ini ya packagingnya seperti ini, standar aja ya. Bentuknya juga kecil ya, seperti ini ya, seperti inner monitor yang agak budget ya menurut saya untuk packaging seperti ini. Untuk kelengkapannya pun ya standar aja, ada inner monitor 3 pasang air tips, kabel, manual, dan tidak ada case sama sekali di inner monitor satu ini pakai penjualannya. Dan sekarang kami berikan skor B- saja untuk packaging yang cukup budget ya menurut saya, dan tidak ada case sebuah deal breaker untuk sebuah inner monitor budget. Ya, rata-rata inner monitor budget harusnya bisa kasih lah pouch yang kain gitu kan ya, mungkin nggak mahal harusnya. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan metal full ya, dengan berwarna abu-abu metalik seperti ini ya, kalian bisa lihat aja. Dan terdapat satu fan hole-nya di dekat nozzle-nya di sini ya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada fan hole-nya yang cukup terpampang nyata ya, dengan nozzle yang berwarna metal berwarna silver. Sekalian lihat di sini agak sedikit berbeda, kalau di sini abu-abu grey, di sini lebih silvery look ya. Dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus. Untuk diameternya kita ukur sama-sama aja berapa milimeter ini, sekitar 5,5 mm lah. Nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nozzle yang agak panjang ya, sudah ada lip serta filternya seperti ini ya, filter yang standar bentuknya. Untuk bagian faceplate-nya sendiri berbahan metal sama seperti housing-nya, dengan warna abu-abu metalik yang terkesan sedikit kaku ya, dengan 3 buah skru yang tegas serta sebuah fan di sini. Entah ini sebuah fan atau hanya ornamen saja di bagian faceplate-nya. Dan kesan seperti ini memberikan kesan yang rada industrial look yang kaku banget untuk desainnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang detachable dengan pin plastik ya, seperti ini ya, berwarna hitam. Untuk kabelnya juga menggunakan air hook yang prefoam, dengan bahan kabel sendiri adalah OFC. Di bagian kanan ada mix satu tombol seperti ini ya. Dan chin slider serta splitternya di sini berbahan sama, yaitu plastik yang rada rubbery look gitu ya. Dan di bagian bawahnya di sini adalah 4 single line twisted cable ya. Kalian bisa lihat aja di sini, dan bahan kabelnya adalah OFC cable dengan jack L shape 3,5 mm. Secara umum build quality yang kami berikan skor B+ ya. Housingnya bahannya metal, mantap ya di situ ya. Kalau bicara soal desainnya mungkin selera ya, tapi kalau saya lihat memang desainnya ini ya tematik mengikuti kekakuan dari robotnya ini yang kotak-kotak gitu ya.
Jadi ya memang sesuai lah dengan tema dari MacWarrior-nya ini. Tapi bagi saya sendiri agak sedikit terlalu kaku aja untuk desainnya. Untuk kabelnya sendiri ya B aja sih untuk kabelnya. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini ya, fitting dari inner monitor satu ini kalian bisa lihat aja bentuk housingnya ini bisa dikategorikan sedang, kas inner monitor metal untuk ergonomisnya ya. Dan bicara soal sudut-sudutnya sendiri ada sedikit sudut tajam yang mungkin nggak tajam-tajam banget, agak sedikit rounded memang, tapi mungkin bisa sedikit mengganggu lah bagi yang mungkin super sensitif telinganya. Dan juga di sini nggak ada fin yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Untuk bobot, walaupun bahannya metal masih tergolong cukup ringan ya untuk inner monitor ataupun kabelnya. Untuk pemakaian sendiri adalah over ear, regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan adhesive bawaan dengan size M-nya ya, berwarna silikon hitam seperti ini ya. Untuk kekedapan dan grip ya, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali. Cukup sit tight di telinga saya, kekedapannya juga cukup oke lah. Walaupun memang bukan tipe yang super snug banget ya untuk sebuah inner monitor. Memang khas inner monitor metal ya, bukan seperti inner monitor resin yang super snug banget. Tapi pada saat dipakai nggak ada masalah sama sekali, gripnya cukup oke, kekedapannya pun cukup oke di sini. Dan untuk skenario telinga saya nggak ada masalah sama sekali, overall cukup nyaman. Mungkin ada sedikit terasa pada saat dipakai awal aja ya. Ada kayak sedikit sudut tajam gitu yang terasa ya. Tapi ya pada saat dipakai sudah sit tight telinga saya, sudah masuk, nggak ada masalah sama sekali sih. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk inner monitor satu ini. Inner monitor budget yang pasti tidak akan bermasalah untuk fittingnya saya rasa untuk sebagian besar orang. Karena cukup versatile, mau telinga kecil sampai besar pun harusnya bisa mengakomodir sih. Oke, selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini ya agak V-shape yang mengikuti Harman-Harmanan lah. Lebih di boosting di bagian mid bass dan juga bagian treble ya. Untuk di drive menggunakan smartphone saya rasa nggak akan terlalu bermasalah ya inner monitor satu ini. Karena dia juga ada mic kan, nggak mungkin ada mic ya. Mana micnya? Nah ini ada micnya ya. Jadi nggak mungkin ada micnya nggak bisa di drive menggunakan smartphone. Itu sebuah ketololan kuadrat sih harusnya. Kalau ada mic nggak bisa di drive pakai smartphone. Ya itu gampangnya sih. Kalau kalian mau cari yang gampang di drive, carilah yang ada micnya. Biasanya rata-rata yang ada mic-nya lebih gampang di drive. Kalau misalnya ada mic-nya terus ganti kabel ya ke inner monitor lain gitu ya beda cerita ya. Tapi ya kalau ada mic-nya biasanya rata-rata gampang di drive. Tapi umumnya ya, saya tidak berani membilang 100% tapi umumnya aja. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, bicara soal sound quality sendiri, satu hal yang ternotis saat mendengarkan inner monitor satu ini yaitu bassnya yang tight banget. Menarik harusnya. Secara frekuensi sendiri ada boosting di bagian bassnya, kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian mid bass, di bagian sub bass ada sedikit, di bagian mid bass juga ada sedikit dibandingkan dengan Harman ya di sini ya. Kita selalu menggunakan Harman sebagai patokan kita ya, tapi bukan Harman itu bukan neutral ya. Kalau di bawahnya Harman itu mungkin bisa dikategorikan rada neutral karena Harman sendiri adalah mild V-shape. Oke, lanjut aja di sini ya. Kalau kita lihat di sini, bassnya ini memang kalau kita bandingkan inner monitor ini saat didengarkan dengan grafnya, bassnya ini tidak sesuai ekspektasi di sini ya. Menurut saya kalau saya dengerin inner monitor biasanya grafnya seperti ini, bassnya harusnya lebih nampol lagi ya. Tapi di sini enggak. Bassnya ini cukup fun tapi nggak sampai ranah yang super fun ataupun besar banget ya, decent amount lah. Secara tekstur juga cukup oke, namun terasa sedikit terlalu tight harusnya. Jadi untuk kesan lebih fun harusnya bisa lebih lepas lagi dan lebih ada decay-nya dikit ya. Selain itu untuk bassnya impact dan gebukannya juga pas aja di inner monitor satu ini, walaupun secara ekstensi sub bassnya dapet sih ya, tapi kurang dikit ya. Walaupun secara graf kita lihat di sini sub bassnya sampai aja sih sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini ya. Dan secara Harman pun ini approve ya harusnya, tapi ya pada saat didengarin kayak kurang ekstensi dikit aja di sini. Kalau bicara soal kualitas bassnya sih bisa dikategorikan cukup aja, tidak terlalu fun yang gila-gila banget ya. Kalau kualitasnya sendiri cukup bersih, speednya oke, dan tentunya tidak offset ke bagian midnya juga di inner monitor satu ini. Apakah ada efek dari LCP dan PU-nya? Ya kalau didengerin sih bassnya ini memang tidak sesuai grafnya. Mungkin ya sesuai, tapi agak sedikit di luar ekspektasi saya sedikit ya dibandingkan melihat grafnya aja. Jadi memang bassnya ini overall decent dan cukup all rounder lah. Kalau kita lihat di sini kan juga harusnya bassnya cukup besar ya di sini ya, tapi rasanya kok kayak align aja dengan Harman harusnya sih.
Oke, untuk bagian midnya di sini posisinya rada sedikit mundur menurut saya ya. Untuk male vocalnya sedikit kurang neutral menurut saya. Sedikit agak kaku artikulasinya dan sedikit terkesan rada netral juga. Somehow sih presentasinya B aja, sedikit kurang las untuk selera saya. Karena memang saya pencinta male vocal yang tebal dan las ya. Kalian bisa lihat di sini aja ya. Mungkin align ya, tapi memang di sini agak sedikit kurang align dikit ya. Di bagian mid low-nya, di bagian upper mid range-nya cukup align dengan baik ya, sesuai dengan Harman. Walaupun di sini di bagian presence ada sedikit scoop turun di sini ya. Jadi ya itu perlu diperhatikan aja karena di situ mengurangkan neutralness dari vokal juga. Lanjut ke upper mid range-nya di sini. Saat dengerin lagu Norah Jones dan Yura Yunita di sini cukup terkesan sedikit mundur. Somehow terkontrol dengan presentasi yang cukup netral juga. Secara artikulasi cukup oke, tidak kaku dengan clarity yang menurut saya B aja. Tapi setidaknya dia nggak nyerang ataupun pedas sih. Walaupun di sini cukup align ya di sini ya. Tapi mungkin ada turun di bagian sini dan di sini juga agak sedikit turun ya. Itu membuat dia nggak terlalu pedas-pedas banget sih. Selain itu presentasi instrumennya sih oke aja, walaupun sedikit kurang bite menurut saya. Presentasi sih oke benarnya, cuma terkesan agak lempeng aja, borderline boring sih gampangnya. Untuk bagian treble-nya ini, juga sih. Untuk treble-nya sih di sini overall rada-rada bright tipis gitu ya. Cymbal crash-nya ini terasa agak pedas sedikit dan sedikit nyerang. Agak sedikit too much upper treble boost di sini, kalian bisa lihat ya. Di sini ada peak-peaknya ya. Di sini 8K ya, di sini 8K karena resonance peak, tapi di sini ada boostingnya. Kalau di sini kan sudah turun ya Harman ya, dia lebih boosting di sini. Membuat cymbal crash-nya ini terasa pedas. Violinnya juga terpengaruh di sini, di mana dia kurang rapi juga dan tidak terlalu oke teksturnya. Untuk detail bagian atas sih sebenarnya cukup decent, kesan airy-nya nggak terlalu gimana-gimana sih, walaupun di sini ada sedikit boosting. Untuk si bilang siapa adalah Code Cool juga masih cukup aman ya, saya dengerin ya. Mungkin karena nggak terlalu maju-maju banget sih presentasinya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari C2 2025 ini kami berikan skor B solid aja ya. Secara tonal sih plus minus sih. Bassnya tight banget, midnya rada boring, but okay dengan treble yang agak pedas di inner monitor satu ini. Kalian bisa lihat aja boostingnya seperti ini ya. Cukup overwhelming di sini ya, dibandingkan Harman. Boostingnya di bagian upper treble ya. Di sini mid treble-nya juga ada resonance peak dikit. Oke, selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi V-shape yang lempeng-lempeng aja di tengah ya, tapi crispy di bagian atasnya. Ya mungkin makanan apa yang sudah terbesit di pikiran kalian, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan untuk timbernya sendiri sebenarnya ya cukup decent lah menurut saya, dengan beberapa notes yang perlu diperhatikan ya. Untuk soundstage-nya pun seperti dompet di akhir bulan ya, yang tipis banget ya, alias flat aja ya. Tidak terkesan 3D dan sedikit mengecewakan bagian soundstage-nya. Untuk resolution-nya overall, baik itu detail ataupun clarity, menurut saya not really the best in the class. Ya masih banyak inner monitor 500 ribuan yang bisa bersaing harusnya, dan lebih baik. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dikategorikan agak sedikit terkesan lengket-lengket ya. Dan kurang terpisah-pisah menurut saya. Lalu berbicara soal imagingnya agak sedikit kurang kesan layeringnya juga. Dan gambarannya ini middle agak back row dikit. Untuk positioningnya ya decent aja, kiri dan kanan aja. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Menurut saya agak, ya harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi sih. Mungkin saya yang terlalu rewel untuk inner monitor 500 ribuan. Ya 500 ribuan yang saya coba sudah rata-rata oke-oke sih. Jadi ya itu mungkin juga perbandingan untuk kalian sih. Oke, kita akan bandingkan inner monitor satu ini C2 ya. Kita bandingkan dengan inner monitor budget ya. Ya mungkin agak sedikit belibet di sini ya kabelnya. Ya gampangnya ini aja. Ini adalah One R yang non SG ya, yang regular ya, yang OG. One R One R OG. Kita bandingkan dengan One R OG ini seperti apa? Ya SG ya, One R SG kan itu yang SE yang satunya. Iya. Ini non SE jadi yang SG ya, One R SG ya, SG yang biasa OG ya, bandingkan dengan C2. Harga terpaut jauh di sini. Apakah bisa mengalahkan inner monitor ini? Ya kita lihat saja, kita bandingkan sama-sama. Oke, kita akan bicara soal perbandingan dua inner monitor ini. Di sini ada One R SG ya, yang OG.
SG yang OG ya gitulah, dan C2 yang 2025 ya. Secara fisik sendiri kalian bisa lihat di sini lebih mewah karena dia menggunakan bahan metal, di sini plastik ya bahannya ya. Jadi ya masih kalah ya. Desain sih saya merasa lebih cakep yang One R, tapi di sini jelas lebih kokoh untuk desainnya. Dan suara sendiri di C2 ini terasa lebih lempeng-lempeng aja dan brighter di bagian treble-nya, sedangkan di One R ini sedikit lebih dinamis dan lebih warmer sounding. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Dia One R di sini ada sedikit treble-nya juga lebih turun jauh ya di sini, di upper treble-nya juga. Di bagian presence dan upper mid-range-nya juga lebih turun di sini ya dibandingkan C2. Jadi C2 ini lebih mendekati Harman dibandingkan One R sebenarnya. Untuk bassnya sendiri overall lebih forward dan tebal somehow di One R ya, dan lebih tight di C2, dan secara frekuensi bassnya ini mirip-mirip aja sih. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan di mana C2 memang agak sedikit lebih besar ya di bagian sub bassnya, tapi ya pada saat didengerin ya nggak terlalu beda-beda jauh sih, cuma di sini lebih tight aja. Lanjut ke bagian mid, lebih warmer dan lebih forward di One R, sedangkan lebih boring dan mundur di C2. Ini ya mungkin kalian bisa gambarkan dari sini ya, efeknya dari sini ya. Di upper mid range-nya lebih naik dan di sininya lebih romantis ya anggapannya. Tapi di sini harusnya ya kalau dilihat dari graf, biasanya upper mid range yang agak turun seperti ini biasanya nggak terlalu forward banget. Tapi pada saat didengerin ini terkesan forward suaranya. Ya dibandingkan C2 untuk bagian mid range-nya ya. Ya itu mungkin bisa kalian jelaskan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah kenapa bisa seperti itu juga. Ya mungkin faktor driver ataupun faktor tuningan A lainnya yang mungkin tidak bisa dideskripsikan di sini. Biasanya sih memang setahu saya memang di bagian upper mid range itu bikin vokalnya lebih forward. Oke, untuk treble sendiri lebih forward dan smoother ya di One R dibandingkan C2 yang bikin lebih capek dan tipis kesannya ya. Tapi lebih ada kesan ceringnya sih dibandingkan One R. Kalau teknis overall di harga yang merentangnya cukup jauh 480 dibandingkan 200 ribuan, saya pegang One R sih. Yes, absolutely winner. Ya, tapi di sini balik lagi selera ya. Mungkin kalian cari yang V-shape yang lebih ada cering-ceringnya ya, bisa dijadikan pilihan juga sebenarnya. Tapi tetap favorit saya masih One R karena treble-nya juga lebih sekolah ya. Selain itu juga suaranya lebih masuk aja di selera saya, di mana mid-nya lebih forward dan lebih warmer aja, lebih enjoyable, lebih ada soul-nya. Bass-nya sih ya 11-12 lah. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yaitu packagingnya agak sedikit terkesan pelit menurut saya. Harusnya bisa lebih baik lagi sih. Tapi memang biasanya TIN Hi-Fi tidak memberikan case ya. Yaitu agak sedikit mengganggu menurut saya. Karena inner monitor berbahan metal biasanya gampang baret, gampang dent, dan itu mesti diberikan proteksi lebih. Untuk cons yang kedua yaitu suaranya ini rada boring dan tuningnya ini kurang spesial pakai telur ya. Jadi ya butuh something yang bisa menggugah selera saat mendengarkan. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini di angka 500 ribuan sudah menggunakan body metal, patut diapresiasi sih. Oke, untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 480 ribuan, tipis-tipis mendekati 500 ribuan, kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor mungkin C+ aja ya. Untuk inner monitor satu ini ya harusnya bisa lebih baik, dan ini adalah inner monitor mediocre lainnya. Kesimpulan, bicara soal inner monitor budget dari TIN Hi-Fi, ya seperti biasa tidak terlalu impress me ya, in some way ya. Ya mungkin sekian dulu aja untuk sharing kita mengenai TIN C2 ini ya. Mungkin kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar ini monitor ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.